Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Baiklah. Marilah kita awali pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dulu di absen ya, di absen dulu. Reza Fahleti, Rini Agustina, saya Dina Sution, Salsabila Fitri, Tommy Harpa, Sultan Ibrahim. Baik. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Kita bacakan dulu doa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa yassir li amri. Rabbana zidna ilman nafi'a Rabbana zidna ilman nafi'a rizqan halalan tayyiba wa rizqan halalan thayyiba. Alhamdulillah rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dengan pelajaran yang baru, yaitu salah satu daripada rukun Islam yang lima, yaitu rukun Islam kelima, yaitu menunaikan haji, ya, ibadah haji dan umroh. Kenapa kita perlu belajar tentang haji dan umroh? Salah satu di antaranya adalah karena haji merupakan rukun Islam. Kemudian saya ingin dulu untuk menanyakan pelajaran yang lalu. Apakah kamu sudah menguasai? Coba sebutkan berapakah kewajiban kita terhadap jenazah? 4. 4. 1. Kedua. Ketiga. Keempat. Baik. Kemudian rukun Islam yang ketiga apa? Menunaikan zakat. Menunaikan zakat. Coba sebutkan apa-apa saja yang wajib bagi seorang muslim untuk mengeluarkan zakat. Di antaranya apa? 1. Yang pertama, Zakat fitrah. yang kedua, Zakat mal. baik, zakat. Sekarang kita lanjutkan saja kepada pelajaran berikut. Pelajaran kita hari ini adalah tentang haji dan umroh. Sebelum kita mulai, kita lihat dulu konsep haji dan umroh ya. Nah, ini dia konsep haji dan Umroh. inilah beberapa hal nanti yang akan kita bahas ketika kita membahas tentang haji dan umroh. Pertama, nanti akan kita bahas tentang hukum dan syarat wajib haji. Apa hukumnya melaksanakan haji? Wajib sambut. Kemudian apa syarat-syaratnya supaya wajib haji? Kemudian apa rukun-rukunnya? Kemudian ada lagi yang disebut dengan wajib haji. Ada lagi beberapa hal yang diharapkan ketika kita melakukan haji. Kemudian ada beberapa macam haji ya. Haji itu ada 3 macam. Kemudian nanti bagaimana tata cara untuk melaksanakan haji dan sunat-sunat haji nanti juga akan kita pelajari. Nah, itulah nanti konsep ya, konsep daripada pelajaran haji dan umroh yang akan kita pelajari satu persatu insyaallah. Ini pengertian haji yang sebenarnya. Haji itu adalah bahasa Arab ya. Jadi kalau kita lihat haji berasal daripada kata-kata hajja. Hajja bermakna qasoda.
Qasada artinya bermaksud untuk pergi ke sebuah tempat. Nah, jadi haji artinya kita ingin melakukan perjalanan ke sebuah tempat yang diagungkan. Dalam syariat, haji itu adalah kita sengaja untuk melakukan perjalanan ke Ka'bah dalam rangka memenuhi perintah Allah dan untuk mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ketentuan syariat. Itulah yang disebut dengan haji. Ya. Kemudian bagaimana hukumnya? Di sini ada dua syariat ya, dua syariat yang tidak bisa dipisahkan, yaitu haji dan umroh. Haji dan umroh ini kalau kita tinjau dari segi hukum, haji itu adalah wajib bagi setiap muslim dengan beberapa syarat. Wajib. Begitu juga umroh. Jadi dalam syariat Islam sudah ditentukan bahwa melaksanakan haji atau menunaikan haji itu hukumnya adalah wajib sekali seumur hidup. Begitu juga dengan umroh, wajib kita kerjakan sekali seumur hidup. Itulah kalau dari segi hukum. Jadi kalau dia pergi naik haji untuk kedua kali atau melaksanakan umroh untuk kedua kali, itu sudah termasuk dalam kategori sunnah dan bukan lagi wajib ya. Di dalam Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman, "Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin." Itu dalam ayat Al-Qur'annya. Nah, berarti Allah mewajibkan atas manusia untuk menunaikan haji ke Baitullah bagi orang yang sanggup, dan siapa yang mengingkarinya maka Allah Maha Kaya daripada seluruh alam. Kemudian dalam hadis juga disebutkan al-haji marrah. Haji marrah. Nah, ya, itu dari wajib untuk melakukan haji dan umrahnya. Di Quran ada juga ayat yang lainnya. Baik. Kemudian syarat-syarat wajib haji ya. Berapa tadi? 6. Syarat wajib haji berapa? 5. Baik. Syarat yang pertama supaya wajib haji adalah ayyakuna musliman. Ayyakuna Musliman. Dia harus seorang muslim, sama ada laki-laki atau Perempuan. Dia tidak wajib bagi orang Kafir. wajib bagi non muslim ya. Asali ayyakuna balighun. Balighun. Sudah Dewasa. berarti tidak wajib bagi anak. Asalis ayyakuna aqilan. Harus berakal, berarti tidak wajib bagi orang-orang majnun, orang gila ya. Yang keempat ayyakuna hurran. Ayyakuna hurran. Orang itu adalah orang yang merdeka, berarti dia tidak termasuk budak beliannya. Di zaman dulu kan, zaman dulu di mana sering terjadi perang antar suku, antar bangsa, kemudian ada tawanan, dia menjadi budak, tidak bisa dibeli. Sekarang kita mendapatkannya kan. Jadi orang yang budak itu tidak wajib haji. Dan yang terakhir ayyakuna mustaqian ya, dia harus mempunyai kesanggupan untuk melaksanakan haji. Kemudian bagaimana yang dikatakan sanggup melaksanakan haji? Sanggup melaksanakan haji itu maksudnya adalah dia mempunyai belanja dalam perjalanan yang cukup untuk biayanya, bekalnya selama perjalanan, mulai dari daerahnya sampai ke tanah suci. Kemudian juga dikatakan sanggup apabila jalur yang ditempuh itu aman, aman, tidak ada gangguan ya, tidak misalnya dalam keadaan
pram misalnya kan. Kemudian juga dikatakan sanggup apabila dia meninggalkan keluarganya dan keluarganya itu ada belanja cukup untuk kehidupan mereka, baru dikatakan sanggup. Ya, nggak boleh dia pergi haji dia tinggalkan anak keluarganya tidak makan, tidak bisa kan. Jadi itulah yang dikatakan syarat wajib haji ada 5 ya. Ayyakuna musliman, balighun, aqilan, hurran, mustaqim, ya. Orangnya orang Islam, dewasa, baligh, berakal, merdeka dan sanggup. Kemudian selanjutnya adalah rukun haji. Apa? Rukun haji. Rukun haji adalah bagian-bagian yang mesti kita kerjakan ketika kita melaksanakan haji agar haji kita sah dan sempurna. Apabila kita tidak melaksanakannya, berarti haji kita tidak sempurna dan tidak sah. Tidak sempurna dan tidak sah. Sekarang apa sajakah yang menjadi rukun haji? Apa yang menjadi rukun haji? Jangan sampai nanti ada satu rukun yang tidak kau lakukan, maka haji tidak sah. Yang pertama adalah ihram. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, sa'i, yang kelima, tahallul, yang keenam, tertib. Inilah dia rukun haji. Baik. Ihram ya, pertama ihram. Jadi ketika seseorang sudah ingin melakukan haji, maka dia harus berniat, berniat untuk melaksanakan haji. Kemudian niat itu di manakah? Dimulai niat itu adalah ketika ihram. Sama ketika kita mau sholat, di mana kita letakkan niat? Ketika takbiratul ihram. Begitu juga ketika haji. Ketika haji juga kita mulai niat ketika ihram. Kemudian kapan dan di manakah dilakukan ihram itu? Itu dilakukan di miqat. Apa? Miqat. Itu dilakukan di miqat ya. Apa itu miqat? Miqat ada 2 macam. Miqat itu ada dua macam. Satu namanya adalah miqat zamani. Apa? Yang kedua namanya miqat makani. Apa itu miqat zamani? Miqat zamani ialah waktu yang sudah ditentukan untuk memulai haji. Berarti dari saat itulah kita boleh berniat untuk melakukan haji. Miqat zamani itu dimulai dari kapan? Mulai dari bulan Syawal. Jadi bulan Syawal. Kalau sudah masuk bulan Syawal, kau sudah bisa meniatkan haji. Tapi jangan niatkan di sini kan? Niatkan di Sekopaga. Itu diniatkan dari miqat, dari tempat miqat kan? Sampai kapan? Sampai hari ke-9. Hari 9 dari Zulhijjah masih bisa untuk berniat haji. Kemudian dari segi tempat, ada namanya miqat makani, yaitu tempat di mana kita memulai niat haji. Dan ini tempat ini bukan sembarang tempat. Dia adalah tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Rasulullah yang ditetapkan sesuai dengan syariat. Sini bisa kita lihat beberapa miqat tempat
untuk memulai berniat melaksanakan haji. Nah, coba perhatikan di situ. Yang pertama ada namanya Ali. Ali, ya. Ali. Ada namanya Juhfah, ada Zulhulaifah, ya. Zulhulaifah. Ada Zatu Irkin, ada Qarnul Manazil, ada lagi Yalam. Yalamlam. Kalau orang Indonesia itu sebetulnya mikot mereka adalah Yalamlam. Yalamlam itu adalah dekat ke daerah, ya. Daerah Yaman, ya. Dan sebelah Yaman. Kemudian orang yang sudah naik pesawat, maka dia berniatlah, kalau misalnya pesawat sudah lewat di atas Yalamlam, maka dia berniat menunaikan haji. Jadi sebaiknya dia itu sudah bersiap-siap sebelum pesawat lewat di sini. Nah, setelah ihram, maka lanjut dengan rukun yang kedua, yaitu apa? Wukuf di padang Arafah. Melaksanakan wukuf di padang Arafah, ya. Nah, di sini kan. Nah, ini adalah padang Arafah. Nah, ini termasuk puncak daripada Jabal Arafah yang ada di sini, kan. Nah, di sana diperbanyak membaca Rabbi ghfir warham wa hdinis sabilal aqwam, ya. Kemudian setelah kita melaksanakan wukuf, ya kita ikuti dulu urutannya, ya. Setelah wukuf itu rukun yang ketiga adalah tawaf. Apa itu tawaf? Berkeliling di Ka'bah sebanyak 7 kali. Berkeliling di Ka'bah sebanyak 7 kali, ya. Ini dia, kan. Berkeliling di Ka'bah sebanyak 7 kali. Ini adalah sebuah benda mulia yang sangat fenomenal, ya, yang ada di atas dunia, ya. Saya rasa belum ada di atas dunia ini sebuah bangunan yang dikelilingi jutaan manusia setiap tahun. Dikelilingi sebanyak 7 kali. Nah, di sini kau lihat ada dari mana dimulai tawaf? Nah, di sini kan kita lihat. Nah, di sini lah, ya. Dimulai dari sini. Yaitu bertentangan dengan Hajar Aswad. Dari asyautul awal, ya. Asyautul awal. Yaitu putaran pertama, ya. Lanjut putaran kedua. Jadi sebaiknya itu kita mulai dulu, kalau bisa kita pergi ke arah Hajarul Aswad, lalu kita kalau bisa menciumnya sebagaimana Rasulullah melakukan mencium Hajarul Aswad. Kemudian dari situlah kita berkeliling menuju Ka'bah untuk melakukan tawaf asyautul awal, ya, putaran pertama. Kemudian asyautul tsani, sebaiknya asyautul tsani itu kau sudah semakin jauh dari Ka'bah. Kenapa? Supaya kau nanti lebih mudah untuk keluar. Karena jangan kau pikir di situ berlama-lama, ya, sangat sempit. Kemudian putaran ketiga semakin keluar, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh, ya, sampai nanti kau terakhir di sini putaran ketujuh, lalu keluar dari sini, nah, menuju ke arah Sofa. Jadi tawaf dimulai dari Hajarul Aswad dan berakhir di tempat itu pula, ya. Cuma kita ambil agak keluar supaya lebih mudah untuk keluar dari situ, ya. Kemudian rukun yang keempat adalah melakukan sa'i, ya, melakukan sa'i. Apa sebetulnya makna dari sa'i? Sa'i itu artinya berlari-lari, ya. Berlari-lari. Jadi berlari-lari kecil, bukan? Sofa, ya, sofa dan mana?
Jadi sa'i itu ialah berjalan atau berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Marwah sebanyak 7 kali. Nah, dari Sofa ke Marwah itu dihitung 1 kali. Dari Marwah ke Sofa dihitung 1 kali ya. Ya. Coba perhatikan di sini. Nah, kalau kita jadi gambar ya, ini adalah Bukit Sofa dan Marwah ya. Nah, inilah ya. Ini adalah tempat sa'i ya. Tempat sa'i kalau dilihat dari luar masjid ya. Ini di luar masjid, inilah dia tempat melakukan sa'i antara Sofa dan Marwah kan. Kemudian nanti ini adalah Masjidil Haram ya. Di sini kira-kira kapan ini kan. Jadi dimulai dari Sofa ke Marwah ya, dari Sofa ke Marwah 1 kali, Marwah ke Sofa 2, begitu seterusnya sampai 7 kali ya. Nah, jadi kita mulai dari Sofa dan nanti akan berakhir di Sofa juga. Dan kalau dari sebelah dalam, dari sebelah dalam, nah ini. Kalau kita lihat sa'i ya, ketika di dalamnya, di dalam tempat sa'i, inilah keadaannya kira-kira keadaan umat Islam yang naik haji melakukan sa'i. Baik. Coba kita lihat, ada. Dah. Baik, salah sama terakhir ya. Yang terakhir adalah sunnah haji. Sebetulnya sunnah haji itu sangat banyak ya. Nah, di sini akan kita sebutkan beberapa macamnya. Pertama, sunnah haji itu diantaranya yang paling besarnya adalah membaca talbiyah. Membaca talbiyah. Membaca talbiyah. Membaca Talbiyah. apa bunyi talbiyahnya? Labbaik Allahumma la syarika laka. Dan juga ketika berpapasan dengan jamaah lain, umpamanya jamaah Indonesia ya berpapasan dengan jamaah Pakistan, maka diucapkan labbaik Allahumma labbaik ya. Nah, kemudian apalagi sehabis sholat, habis sholat juga membaca talbiyah. Kemudian yang ketiga adalah melaksanakan tawaf apa? Tawaf kudum. Melaksanakan tawaf kudum. Nah, ketika kita pertama kali masuk ke kota Makkah, itu disunahkan bagi kita untuk tawaf ya. Ya, sama ada di bulan haji ketika melaksanakan haji atau di luar haji. Sebetulnya kita sunahkan kalau datang ke Makkah, kita pertama kali masuk ke Masjidil Haram. Maka kita sholat sunat tahiyatul masjid, kemudian melakukan tawaf. Namanya tawaf kudumnya. Orang yang datang karena suci maka disunahkan baginya untuk melaksanakan tawaf kudumnya, terutama ketika dia melaksanakan haji ya. Tawaf kudum itu hukumnya sunnah. Tadi sudah katakan tadi, tawaf ada berapa macam? Tawaf ada berapa macam? Tiga. Tawaf kudum hukumnya sunnah. Tawaf ibadah itu termasuk rukun. Yang terakhir tawaf wada. Tawaf perpisahan yang mau berangkat meninggalkan kota suci Makkah, dan itu adalah termasuk wajib haji. Baik. Kemudian apalagi yang merupakan sunat-sunat? Membaca sholawat setelah membaca talbiyah, membaca sholawat setelah membaca talbiyah. Kemudian yang kelima, memperbanyak zikir
zikir-zikir dan doa terutama di daerah-daerah mustajab ya. Misalnya ketika di Multazam, di Makkah, Makam Ibrahim, kemudian ketika di Rawdoh, kalau sempat berkunjung ke Madinah ya. Nah, itulah beberapa hal-hal yang disunatkan. Nanti ada lagi sholat ya, sholat sunat di sini, kemudian mandi kan. Nah, kita disunatkan mandi misalnya dulu sebelum mengerjakan ini. Nah, itu akan kita pelajari nanti pelajaran berikutnya ya. Banyak sekali sunah-sunahnya selama dalam pelaksanaan haji. Tentu kalau kita pergi ke sana, ini adalah kesempatan ya, yang bisa saja kesempatan itu adalah kesempatan satu-satunya. Oke lah, kalau masih ada uang, masih ada Puasa ya. panas ya. Nanti salah pahala yang besar ya, pahala. Baik, sambil melihat sebentar lagi ya. Ya, coba. Baiklah, sebelum kita lanjutkan, kita membaca dulu pelajaran tentang ibadah haji dan umrah. Nah, silakan dari banyak satu orang untuk membaca dari awal ya, dari awal. Silakan, mana dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian ketentuannya. 1. Pengertian haji. Istilah haji berasal dari kata hajah, berziarah ke, bermaksud menyengaja menuju ke tempat tertentu yang diagungkan. Sedangkan menurut istilah haji adalah menyengaja mengunjungi Ka'bah untuk mengerjakan ibadah yang meliputi tawaf, sa'i, wukuf dan ibadah-ibadah lainnya untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengharap. Bismillahirrahmanirrahim. 4. Rukun haji. Rukun haji adalah beberapa amalan yang harus dikerjakan dalam ibadah haji dan tidak bisa diganti dengan bayar denda atau dam bila meninggalkannya. Berarti hajinya batal dan harus mengulangi dari awal di tahun berikutnya, yaitu A. Ihram, yaitu berniat memulai mengerjakan ibadah haji ataupun umrah, merupakan pekerjaan pertama sebagaimana takbiratul ihram dalam sholat. Ihram wajib dimulai sesuai mikotnya, baik mikot zamani maupun makani, dengan syarat-syarat tertentu yang akan dijelaskan kemudian. B. Wukuf di padang Arafah, yaitu hadir mulai tergelincir matahari atau waktu zuhur tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-hajju Arafah, faman jaa'a lailata jam'in qabla tulu'il fajar faqad adrak." Ustazin Buya, indi soal. Apa pertanyaannya? Kan tadi penjelasan haji terdapat 3 macam ya. Pertama haji ifrad, kedua haji qiran, dan ketiga haji tamattu. Apa saja kamu ya perbedaan daripada haji tersebut? Oh iya. Ya betul, tadi sudah dijelaskan bahwa cara melaksanakan haji itu ada 3 macam. Ya. Macam-macam pelaksanaan haji ada 3, yaitu pertama ifrad, kedua qiran, ketiga tamattu. Pertama dari segi makna, ifrad artinya adalah sendiri, apa? Sendiri. Jadi dilakukan secara terpisah. Ya. Jadi kita melakukan haji dulu, kemudian baru melakukan umrah. Ya. Kemudian kalau haji qiran itu adalah dilakukan haji dan umrah secara bersamaan dengan niat bersama. Kemudian kalau haji tamattu itu adalah dilakukan secara bersamaan, akan tetapi mula-mula dia melakukan umrah, kemudian setelah itu dia melakukan tahallul ya, melakukan tahallul, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan itu. Ya, jadi
Kalau dari tamattu artinya itu adalah haji bersenang-senang ya. Haji bersenang-senang. Sebab apa? Karena setelah tahallul pertama dia sudah boleh melaksanakan yang tadinya tidak Dilarang. sudah boleh melakukan sebagian yang dilarang itu. Kemudian nanti setelah tahallul kedua baru selesai semua. Ya, itulah perbedaan. Ada yang dilakukan secara terpisah antara haji dan umrah, ada yang dilakukan secara Bersamaan. juga yang dilakukan dia sebenarnya bersambung, tetapi ada pakai antara ya. Kalau disebut tamattu ya. Tapi bagi orang yang mengerjakan haji tamattu itu membayar jam. Ya. Tak jumpa ya. Ini soal ya. Baik. Masuk kepada Tadi ya sudah dijelaskan rukun haji itu terbagi menjadi 6 dan bermalam di Musdalifah dan Mina dan berapa jumlah yang 3 itu apakah itu termasuk bagian daripada pelaksanaan ibadah haji? Apakah yang 3 itu termasuk bagian daripada pelaksanaan ibadah haji? ya, tadi pertanyaannya apakah bermalam di Musdalifah, bermalam di Mina dan melontar jumroh termasuk bagian daripada pelaksanaan ibadah Haji Buya. Jadi jawabannya 3 hal tersebut adalah termasuk bagian dari pelaksanaan ibadah, Haji Buya. cuma berbeda dengan rukun haji. Kalau yang 3 itu adalah termasuk wajib haji, tidak termasuk rukun. Jadi kalau rukun yang 6 tadi, kalau tidak kau kerjakan satu saja pun di antaranya, maka hajimu tidak sah. Nah, sementara bermalam di Musdalifah, bermalam di Mina, melontar jumroh itu termasuk wajib haji. Jadi wajib kita laksanakan. Tapi kalau tidak dilaksanakan, haji tetap sah, tapi membayar Denda Buya. membayar ya. Nah, bagaimana, sudah jelas? Sudah ya. Baik, nah, begitulah perbedaannya. Ya, jadi itu termasuk bagian dari pelaksanaan ibadah, tapi dia tidak rukun, hanya sebatas kewajiban Haji Buya. Baik. Nah, saya rasa sudah jelas semua kan? Nah, sekarang kita lanjutkan dengan diskusi. Diskusi. Tapi sebelum diskusinya kita mulai, baiklah, kita akan membagi kelas menjadi 2 Kelompok. ya. Kelompok Al-Banin, kelompok Al-Banan. Baik, silakan saya berikan waktu untuk berdiskusi sekitar 15 menit ya. Saya 15 menit cukup belum. Silakan dari kelompok Banin untuk menyampaikan hasil diskusinya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Sultan dari kelompok Banin, perwakilan dari kelompok Banin akan menerangkan Akan menyampaikan hasil diskusi kami. Teman-teman sekalian, kita tadi telah mempelajari pelajaran haji dan umroh. Sebagaimana kita telah mempelajari pelajaran haji dan umroh, dalam pelajaran itu kita telah mempelajari tentang pertama pengertian haji dan umroh. Yang kedua, syarat haji itu ada 5. Yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga akil, yang keempat merdeka, dan yang kelima bagi yang sanggup. Dan rukun-rukun haji terbagi menjadi 6.
Yang pertama ihram, yang kedua wukuf, yang ketiga tawaf, yang keempat sa'i, yang kelima tahallul, dan yang keenam tertib. Dan wajib haji ada 7. wajib haji ada 7. Yang pertama, Kawan-kawan, setelah kita mendengarkan penjelasan dari pihak kita tadi bahwa pelaksanaan haji terbagi 4 macam, dan di antara keempat sangatlah berbeda. Yang pertama, rukun-rukun haji, dan yang kedua, kewajiban haji, dan yang ketiga, hal-hal yang diharamkan ketika melaksanakan haji, dan yang keempat adalah hal-hal yang disunnahkan ketika melaksanakan haji. Rukun-rukun haji adalah apabila ditinggalkan maka hajinya tidak sah. Dan wajib-wajib haji apabila ditinggalkan hajinya tetap sah. Akan tetapi seorang yang tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban haji wajib baginya membayar dam atau denda. Yang keempat, sunnah-sunnah ketika melaksanakan haji. Di antaranya membaca talbiyah dan memperbanyak membaca zikir. Dari pelajaran tadi kita telah mempelajari beberapa konsep tentang haji ya. Yang pertama adalah pengertian Haji. Yang kedua tentang hukum haji. Yang ketiga tentang syarat-syarat wajib haji. Yang keempat tentang rukun-rukun haji. Yang kelima hal-hal yang diwajibkan dalam haji tapi tidak termasuk rukun. Kemudian yang keenam hal-hal yang diharamkan ketika melaksanakan haji. Dan yang ketujuh hal-hal yang merupakan sunnah haji yang apabila dikerjakan sangat bagus, tapi kalau tidak sempat tidak apa-apa. Tapi itu termasuk daripada wajib haji. Kemudian yang dilarang daripada haji itu misalnya seperti memakai pakaian yang berjahit bagi laki-laki tidak boleh. Memakai cadar bagi perempuan. Memotong rambut, memotong kuku, berburu, membunuh binatang. Ini hal-hal yang tidak boleh. Adapun yang disunatkan termasuk membaca talbiyah, memperbanyak membaca talbiyah ketika naik kendaraan, turun kendaraan, mendaki, menurun, berpapasan dengan kelompok lain, maka kita itu memperbanyak talbiyah dan salat kepada Rasulullah SAW, dan juga dengan zikir-zikir yang sudah terbiasa dilakukan oleh jemaah haji ya. Banyak sekali zikir-zikir sesuai dengan tempat dan waktunya nanti akan kita pelajari satu persatu untuk kesempurnaan ibadah haji ya. Mungkin untuk hari ini inilah pelajaran kita, dan insya Allah nanti akan kita sambung di pelajaran lain bagaimana tata tertib dan tata cara pelaksanaan ibadah haji mulai dari awal sampai akhir. Baik, sampai sini pelajaran kita. Mari kita tutup pelajaran kita dengan ucapan Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti kita semua mendapat izin, mendapat panggilan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan ibadah haji, berkunjung ke Baitullah yang Amin ya Allah. Kota suci Makkatul Mukarramah. Di sini dari hadis Nabi kita An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-umratu ila al-umrati kafaratul lima bainahuma. Bermula dari satu umrah ke umrah yang lain adalah menjadi penghapus dosa di antara keduanya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah, dan haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Ya. Nah, itulah jazakumullah khairan, syukran jazilan. Terima kasih, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.